Nama gue Alexa, dan gue salah satu mahasiswa jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Tarumanegara. Kita bicara soal desain gue yang berkaitan dengan seni. Banyak banget orang yang nanya ke gue kalau, Lex, lo belajar gambar doang ya? Padahal kenyataannya nggak gitu juga. Di DKV, gue belajar banyak banget hal. Mulai dari elemen visual, ilustrasi, teori-teorinya, desain, juga banyak hal lainnya. Dan kita bukan cuma belajar seni, tapi kita harus bisa mengkomunikasikan karya kita ke orang lain. Ngomong-ngomong soal DKV, DKV itu punya banyak banget bidangnya. Mulai dari ilustrasi, animasi, videografi, fotografi, juga ada juga desain produk. Dan kali ini, gue mau ngebahas lebih dalam tentang salah satu bidang di DKV, yaitu ilustrasi. Tapi tenang, gue nggak sendirian, karena kita bakal tanya jawab bareng bersama seorang alumni DKV Untar, dan kita bakal ngupas lebih tuntas. Gimana? Penasaran? Yuk, langsung aja. It's the dream. Hai semuanya, kembali lagi bersama channel ini yang bahas tentang hal-hal yang kreatif. Dan kali ini gue kedatangan tamu yang keren banget dan luar biasa, namanya Kak Ivan Hindra. Boleh perkenalan dulu, Kak? Halo, nama saya Ivan. Kalau dibilang fresh graduate dari DKV Untar ya? Betul. Nah, setelah udah menyelami dunia DKV itu udah kurun waktu yang cukup lama, kakak dapat gak sih point of interest dari DKV itu apa buat kakak gitu? Point of interest kayak gimana ya? Maksudnya setelah udah tahu, oh DKV itu ternyata ini loh, ternyata buat gue sesuatu yang kayak gini gitu. Oh iya, sebenarnya bukan seluruh DKV juga ya, soalnya DKV itu emang jurusan yang luas banget gitu. Cuma point of interest yang gue bisa lihat itu mungkin ada sesuatu yang gue gak mau, tapi ternyata, gue suka juga nih. Misalnya fotografi gitu. Gue awalnya, gue gak suka fotografi, tapi waktu gue coba-coba, ternyata suka fotografi gitu. Habis itu ilustrator sama Photoshop gitu. Ternyata gue suka ilustrator dan Photoshop dan After Effects juga gitu. Sesuatu yang awalnya gue merasa tertutup, akhirnya gue terbuka gitu. Kak Ivan ini kan suka banget ya di dunia ilustrasi. Udah gitu dia belajar tentang Blender juga animasi 2D. Wah keren banget kan? Padahal maksudnya ilustrator gak kebanyakan yang bisa menguasai di bidang-bidang itu juga. Nah, kalau boleh kita sekarang mau lihat nih portofolio yang keren banget dari Kak Ivan semasa Kak Ivan lagi kuliah. Boleh? Kita lihat ya. Ya. Thank you. Nah,
Nah, kalau yang ini itu ilustrasi mata kuliah. Nah, itu temanya itu sebenarnya lebih kayak freedom of speech gitu ya. Kayak ini simbolisasinya gini, kita orang ini bilang apa tuh kayak mengklaim untuk menghargai pendapat, tapi pada nyatanya kayak they don't practice what they preach gitu, istilahnya kayak gitu. Oh. Nah, makanya tangannya begini, yang ini ditembak gitu. Nah, Jadi ini tuh melambangkan ada pendapat yang ingin dikeluarkan, tapi dia nggak bebas ya mengutarakannya gitu. betul. Nah ya. Oke, terus ada lagi kah? Kalau ini apa nih ya? Desain dasar 1. Wow. Kebalik. Kebalik ya? Begini ya. Oh gini. Ini desain dasar 1. Terus kalau yang ini sebenarnya bukan di DKV sih. Saya waktu masa DKV gambar ini. Cuma bukan bagian dari mata kuliah DKV kalau yang ini. Tapi Kak, ini kan detail banget tuh. Menurut Kakak ini meaningnya apa sih buat Kakak gitu? Kalau ini nggak ada sih, cuma asal gambar aja kalau yang ini. Kayak ini kan dari Inktober sebenarnya. Yo ya, Inktober. Nah, jadi hari 1 gambar ini, hari kedua gambar ini, hari ketiga gambar ini gitu. Jadi lama-lama penuh gitu. Jadi 1 bulan gitu kan ada temanya untuk Inktober gitu. Oh iya, betul. Enaknya jadi ilustrator tuh apa sih Kak? Kalau enaknya jadi ilustrator, lu kerja berasa kayak ini, kayak suka kerjanya gitu. Jadi bukan kayak lu kerja buat ngejar duitnya doang gitu, tapi passion gitu ya. Lu enjoy prosesnya gitu waktu kerja gitu. Nah itu sukanya. Yang nggak suka itu biasanya ilustrator namanya kan ini susah dapat dukungan kan misalnya. Terus biasanya kurang dihargai di masyarakat gitu. Tapi zaman sekarang pasti udah banyak yang menghargai itu. Nah kayak misalnya kalau misalnya lu awal-awal freelance ilustrator pasti harganya itu masih kecil gitu. Gue waktu awal-awal harganya kecil, terus kliennya juga banyak minta revisi gitu. Terus revisinya itu suka nggak nanggung-nanggung gitu gak sih? Kayak sekali berat gitu. Oh, kalau gue kan ini freelance bareng kenalan gue kan. Nah itu kalau kenalan gue itu dia kasih aturan kayak misalnya revisi besar 3 kali itu nambah harganya gitu. Nah cuma kliennya kadang-kadang kayak revisi kecil-kecil itu gak habis-habis, tapi akhirnya habis kok, gak apa-apa. Berarti harusnya udah deal dulu ya sama kliennya, mau revisi berapa, terus price-nya juga. Iya. Berarti itu bagian dukanya ya? Iya. Nggak enaknya jadi ilustrator gitu. Nah, di sini kan target audiens kita kan pasti anak-anak SMA yang mau pengen jadi ilustrator, mau masuk DKV, atau mungkin mahasiswa DKV yang abis ini mau magang, bingung, aduh gue gimana ya, harus persiapin apa ya. Nah, itu based on personal experience kakak tuh harus apa sih biar mereka tuh bisa prepare gitu sebelum masuk ke dunia yang mereka harus jalani? Yang pertama tuh fokus belajar. Itu udah obvious, itu practice. Tapi ingat, perfect practice make perfect gitu, bukan practice make perfect. Soalnya kalau practice doang sama aja gitu kan. Nah, terus ini kayak jangan ke distract gitu kan sama video game apa. Gue pernah nih waktu SMP 2 itu waktu itu kan masih zamannya Minecraft. Gue diajak temen main game gitu. Akhirnya gue tinggalin animasi gue sama gue ikut main game sama mereka gitu. Akhirnya gue looking back sekarang nyesel gitu kan, soalnya why do I waste my time on that gitu, kenapa harus gak lanjutin animasinya, bagusin lagi gitu animasinya gitu. Berarti intinya don't wasting time ya. Pertama, pernah tidak pernah begadang karena nugas dan paling lama berapa hari? Pernah, antara 1 sampai 2 hari. Oke, lanjut nomor 2. Pernah tidak pernah barang ketinggalan di kampus, terus habis itu pandemi? Pandemi, pernah. Tugas UAS saya. Laptop gimana Kak? Laptop itu pernah juga.
tergantung. Next. Oke. Pernah tidak pernah ketiduran pas lagi online class? Gak pernah. Nggak pernah. Pernah tidak pernah laptop nge-lag pas render atau tiba-tiba mati? Oh, pernahnya laptop tiba-tiba kayak baterainya habis gitu. Cuma waktu ngecas lagi dia ini apa tuh continue render. Oke. Terus terakhir, pernah tidak pernah overthinking atau galau karena tugas sampai bingung banget? Pernah berkali-kali. Sekian dari konten kali ini. Semoga bermanfaat ya. Thank you for watching. Bye-bye.